Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Marliana Putri Rizky, NIM 170384205055. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur dan fungsi pada lisosom. Nah, yang pertama itu adalah struktur lisosom. Berikut adalah penampang pada lisosom yang dilihat melalui mikroskop elektron. Nah, di dalam lisosom ini mempunyai berbagai macam enzim yang lebih dari 50 enzim di dalam lisosom. Nah, salah satunya itu ada enzim hidrolipid, di mana pada bagian membran ini terdapat protein membran, baik itu protein perifer maupun protein integral. Selanjutnya, membran pada lisosom ini juga merupakan struktur lipid bilayar. Lalu selanjutnya, yaitu lisosom juga mengandung sekitar 50 enzim degradatif yang dapat menghidrolisis protein, DNA, RNA, polisakarida, dan lipid. Nah, dari semua enzim pada lisosom ini adalah hidrolisis asam yang aktif pada pH asam atau pH 4,5. Perhatikan pada tabel di depan, pada tabel di depan ini ialah beberapa enzim yang terdapat pada lisosom. Selanjutnya, itu ada fungsi pada lisosom. Nah, di mana lisosom ini juga berperan sebagai sistem pencernaan seluler. Lisosom juga mendegradasi atau memecah molekul yang didapatkan melalui 4 proses. Yang pertama itu ada endositosis dan fagositosis, di mana dari kedua proses ini ia bertujuan untuk dapat memecah atau mencerna molekul menjadi material yang bermanfaat bagi sel. Yang ketiga ada autofag. Nah, di mana proses ini bertujuan untuk memecah organel-organel sel yang usang dan tidak berfungsi lagi. Yang keempat ada apoptosis, di mana proses ini berperan dalam kematian sel terprogram. Selanjutnya kita akan memasuki mengenai mekanisme kerja pada lisosom. Nah, yang pertama itu ada endositosis. Endositosis ini adalah transfer molekul dan materi yang sangat kecil ke dalam sel dengan cara membentuk vesikula baru dari membran plasma. Pembentukan lisosom ini juga sebenarnya diawali dengan proses endositosis ini, sehingga pada endositosis ini lebih sering disebut sebagai proses pembentukan lisosom dibandingkan sebagai salah satu proses pencernaan pada lisosom itu sendiri. Nah, perhatikan bagian di depan yaitu ada endositosis. Nah, di mana endositosis ini bermula dari pengambilan material, makanan, atau molekul dari luar sel oleh membran plasma. Selanjutnya, itu membran plasma yang menangkap molekul secara endositosis ini kemudian membentuk vesikel endosit yang berkembang menjadi endosom awal atau kumpulan dari gabungan material yang dibawa melalui vesikel endosit. Selanjutnya, di dalam endosom awal tadi terjadilah pemilahan antara material yang berguna dan tidak berguna. Selanjutnya, materi yang tidak berguna tadi kemudian dikembalikan lagi ke luar sel melalui vesikel yang sebelumnya bergabung dengan endosom daur ulang. Lalu, pengeluaran material yang tidak berguna tersebut dilakukan dengan cara eksositosis. Selanjutnya, endosom awal kemudian tumbuh dan berkembang menjadi endosom lanjut seiring dengan semakin matangnya material yang ada di dalam endosom tersebut. Dan perlu diketahui bahwa terjadinya penurunan pH ini dalam perkembangan endosom awal menjadi endosom lanjut.
sehingga penurunan pH hingga 5,5 bertujuan agar tidak terjadinya proses pencernaan atau pemecahan komponen sel yang rata-rata ber-pH 7. Lalu aparatus Golgi ini kemudian mengirimkan reseptor mannose 6 fosfat yang mengandung enzim hidrolase atau yang telah dibuat dan ditransfer dari retikulum endoplasma melalui vesikel transportasi kepada endosom lanjut. Selanjutnya, enzim hidrolase tadi kemudian dilepaskan di dalam endosom lanjut. Lalu reseptor mannose 6 fosfat tadi pun kembali lagi ke aparatus Golgi dan didaur ulang kembali. Dan endosom lanjut yang sudah memiliki enzim hidrolase tersebut kemudian berubah menjadi lisosom. Selanjutnya kita memasuki pada fagositosis. Nah, di mana fagositosis ini adalah sel yang dapat mendegradasi besar seperti bakteri, molekul besar, debris sel, atau sel tua yang perlu dihilangkan dari dalam tubuh. Nah, perhatikan bagan fagositosis. Nah, di mana ada partikel besar seperti bakteri dan virus ditelan oleh makrofag dengan cara fagositosis. Lalu terbentuklah vakuola fagositik atau fagosom yang berisi partikel besar. Selanjutnya, lisosom ini kemudian bergabung dengan fagosom dan membentuk fagolisosom. Lalu, fagolisosom pun biasanya memiliki ukuran yang cukup besar dan memiliki kandungan beragam karena ukuran dan bentuknya bergantung pada material yang dicerna. Dan fagolisosom tadi kemudian mencerna komponen dan menghasilkan material yang berguna bagi sel tersebut. Selanjutnya kita memasuki pada autofagi. Nah, di mana lisosom juga melakukan autofagi untuk mengganti dan mendaur ulang komponen-komponen sel yang sudah tua atau sudah rusak. Nah, perhatikan pada gambar di depan, yaitu di mana pembentukan pagar organel dari membran retikulum endoplasma yang kemudian menyelimuti organel sel yang telah rusak. Lalu, pagar atau vesikel bermembran ganda yang terbentuk ini terkadang juga belum benar-benar diketahui dari mana asal-usulnya. Selanjutnya, vesikel membran ganda yang telah berisi organel rusak tersebut disebut dengan autofagosom. Lalu, autofagosom ini bergabung dengan lisosom menjadi autolisosom, di mana membran luar berfusi dengan lisosom, sedangkan membran dalam didegradasi bersama organel yang rusak tadi. Lalu, di mana di dalam autolisosom ini terjadilah proses degradasi organel beserta komponennya. Nah, selanjutnya itu ada gangguan penyimpanan pada lisosom. Nah, gangguan penyimpanan pada lisosom ini atau lisosom storage disease atau LSD, di mana suatu penyakit yang disebabkan oleh hilangnya enzim di dalam lisosom. Kelainan ini menyebabkan senyawa-senyawa tertentu di dalam sel tidak dapat dicerna atau hanya tercerna sebagian saja, dan senyawa yang tidak tercerna tersebut akan terakumulasi dan menyebabkan gangguan fungsi sel serta mengganggu kesehatan penderitanya. Baiklah, demikianlah hasil pemaparan saya yang dapat saya sampaikan mengenai struktur dan fungsi pada lisosom. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.